sebelum menikah, dia nggak bisa. Karena bukan hanya pasangan kita yang berubah, tapi kita juga berubah. Karena itu harus kita pahami peran kita di dalam Al-Quran. Pertama, kita ini sebagai hamba Allah. Kita ini bukan istrinya bos, kita ini bukan bos, atau istrinya presiden, kita ini bukan presiden. Kita ini hamba Allah yang hidupnya diatur dengan peraturan-peraturan, dengan perintah dan larangan. Dan kita sami'na wa ata'na, bukan mengambil sebagian ayat, mengambil sebagian perintah, tapi menunda atau menolak ayat yang lain. Kalau orang Bani Israel itu mengambil sebagian perintah dan menolak sebagian yang lain. Jadi diambil yang sesuai dengan hawa nafsu. Makanya ada orang yang mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Yang diikuti mungkin hobinya. Ada orang gampang itu nonton bola sampai pagi, tapi suruh qiyamul lail itu berat. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Lisannya aja mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti hawa nafsunya. Kalau sebel dia cemberut, susah menerima nasihat, sempit dadanya, gak mau menerima, gak mau berdamai dengan kekurangan manusia lainnya. Karena kita ini manusia punya banyak kekurangan. Jadi kalau kita mau punya keluarga yang samara, amanah sampai di jannah, harus kita kenal bahwa kita ini hamba Allah. Dan segala perintah-perintah Allah ini, segala sesuatu yang menyelamatkan dan menguntungkan kita, itu perintah Allah. Kalau larangan, segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan, makanya dilarang. Dilarang ngambek, dilarang ibu. Ya. Karena kalau ngambek mendingan diam. Nanti kalau udah ngambek baru ngomong. Jadi ada manajemen marah tuh ada, manajemen emosi tuh ada. Jangan marah berjamaah. Kalau marah berjamaah nanti nggak ada yang dengar. Karena sebagai hamba Allah, kita diwajibkan untuk tunduk perintah bahwa kita ini juga seorang anak yang punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Walaupun ayah kita sudah memberikan hak kita kepada suami. Jadi kalau istri itu milik suami, hak suami. Kalau anak laki-laki itu hak ibunya. Dan kita sebagai istri itu banyak sekali benefit, banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keuntungan. Ada hadis yang masyhur, yang sahih, yang kata Nabi SAW, kalau istri itu dia mampu menegakkan sholat, nggak disebutkan sholat sunnah, tapi bukan mengerjakan sholat, bukan menggugurkan kewajiban, tapi menegakkan sholat. Karena perintahnya bukan if'alu sholu, bukan kerjakan sholat, tapi wa'akimi. Bedanya apa? Yang satu pakai ilmu, mau belajar, yang satu cuma menggugurkan kewajiban, nggak tahu ngomong apa, nggak yakin berhadapan dengan siapa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, kalau hakul yakin Allah Maha Besar, maka masalah kita kecil. Karena yang Maha Besar Allah. Tapi berapa banyak orang yang sholat, dia baca Al-Fatihah, dia bilang iya kana na'budu wa iya kana nasta'in, ya orang menyangka satu-satunya ilah. Ilah itu yang bukannya disembah tapi dicinta dan rela diatur hidupnya. Wa iya kana nasta'in, ya orang hanya engkau satu-satunya tempat hamba minta pertolongan. Tapi ketika punya masalah dalam rumah tangganya, perginya ke orang nggak pintar dan ke orang nggak ngomong. Sehingga hidupnya nggak normal. Padahal kalau kita mau
mau belajar tentang sholat yang kita tegakkan. Kita belajar memahami apa yang kita ucapkan. Kita berhadapan dengan Rabb yang maha besar, yang maha baik, yang Ar-Rahman, yang maha pemurah. Yang kita minta apa aja dikasih, yang maha mencintai. Kita kan ibu ya, kalau kita bisa melihat bagaimana cinta kita kepada anak, kita bisa diukur nggak Bu? Sulit ya, sulit diukur cintanya ibu kepada anak itu. Ya, anaknya termenung aja kita langsung tanya, kenapa nak? Anak kita nangis, anak terjadi nyamuk aja gitu, masya Allah nyamuknya tuh kita udah kita apain tahu. Terus kasihnya minyak tawarnya dari Makassar yang paling bagus. Itu ibu. Tapi ibu itu ciptaan. Bagaimana cintanya sang pencipta? Ibu bayangin ya gimana cintanya Allah sayang kita. Jadi harus kenal yang memberikan perintah dan larangan kepada kita. Tak kenal maka tak aruf. Kenalan dulu. Makanya dikasih surat-surat cinta. Dikasih tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Yang kamu suka itu siapa sih? Allah yang maha pemurah, yang maha baik, yang kalau kasih kita ujian nggak mungkin melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ini peserta ujian, tapi ujiannya nggak pernah melebihi kemampuan kita. Dan memang kita diciptakan di dunia ini memang untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk diuji. Siapa yang paling bagus amalnya? Barang siapa yang mau lulus ujian, karena kita ini peserta ujian, maka harus belajar. Karena itu perintah pertama bukan sholat, tapi belajar. Belajar supaya sholat kamu bisa menyelamatkan kamu, bisa menyenangkan kamu, bisa mensukseskan kamu, dan bisa mencegah dirimu dari keji dan mungkar. Itu Allah minta. Perintahkan kita sholat bukan Allah tuh mau marah kita repot, enggak. Supaya kita menjadi manusia yang selamat. Karena kita ini manusia yang lemah, diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khalaqal insana dha'ifan, dan innaka zoluman jahula. Manusia itu sangat jahil, sangat bodoh, sangat zolim. Udah tahu nggak boleh, dikerjain juga. Berarti dia zolim kepada dirinya sendiri. Udah dibilangin, jangan suka gosip. Loh, gosip itu kan setengahnya fitnah. Ini ngomong benar kok. Kalau yang fitnah, yang hoax itu gosip, kalau yang benar itu namanya ghibah. Ghibah tuh nggak pakai dengan astagfirullahaladzim tuh nggak bisa ngumpet di belakang kalimat ghibah. Ini astagfirullahaladzim ya, ini astagfirullah bukan ngomongin orang ya. Itu ngomongin orang. Dan kalau iya benar, misalnya punya situ kok siang-siang ada baju merah ya, benar nggak? Tapi itu ghibah tuh ngomong yang benar Bu. Atau misalnya ketemu teman lama, sekarang dia gendut. Emang benar gendut. Tapi itu ghibah. Dan dosanya sama seperti dia berzina dengan anak kandungnya. Berapa banyak manusia itu gampang lisan dan jempolnya itu melangkah. Perempuan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengisi neraka. Padahal di sini yang paling banyak ngaji perempuan. Kenapa tuh Bu? Dosa besarnya apa? Perempuan. Mulutnya suka melangkah. Juniper, julid, nyinyir, baper. Di sini nggak ada ya. Apalagi sama keluarga, sama suami, sama anak,
sama tetangga aja Bu, sama tetangga nih ada ahli tahajud perempuan ini di zaman Nabi SAW tiap malam tahajud Bu, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangga. Maka kata Nabi SAW tempatnya di neraka. Itu tetangga, bayangkan gimana keluarga coba. Julid, nyinyir, dan suka baperan. Itu dosa besar perempuan. Yang kedua, suka melupakan kebaikan suaminya. Bapak ini gak pernah nolongin saya nih Pak, padahal baru hari itu doang. Bapaknya gak ngertiin saya, padahal kemarin-kemarin tuh bapaknya ngerti, cuma hari ini lagi banyak tugas, lagi momen. Saya pernah kena badai, kena ujian berat buat saya. Saya lagi keluar kota saat itu, lagi di Ciamis seperti Pangandaran gitu. Pulang ke Jakarta, naik kereta, ada ibu-ibu menyapa saya, Ibu Nasri ya? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasa-rasanya sih saya sudah senyum, rasa-rasanya. Tapi ternyata di IG saya itu dia bilang, saya kecewa dengan Bunda Astrid sebagai public figure, nggak senyum sama saya. Saya bilang, pada hari itu saya lagi punya masalah besar. Terus saya bilang, saya balas lagi di IG, manusia, public figure kan manusia Bu, punya banyak lebih dan kurang, dan juga punya masalah. Maksudnya masalah gitu. Tetapi dia jawabnya, semoga di kemudian hari bisalah dan menyenangkan. Akhirnya saya blok dan saya hapus saja. Saya pikir IG saya itu album memori yang menyenangkan. Kalau nggak senang silakan keluar atau saya keluarin. Ya, jadi kita nggak bisa menjudge orang, tapi kita fokus pada kebaikan orang, fokus pada kelebihan orang. Jangan suka suzon. Suzon itu setengahnya dosa. Kalau kita mencari kebenaran, maka Allah akan lapangkan hati kita. Tapi kalau kita cari pembenaran, maka akan sempit hati kita. Akan sempit hati kita. Susah diajak taat, itu susah. Jadi istri kalau dia mau belajar tentang sholatnya, dia mau mengerti apa yang dia baca, dia belajar melaknat. Karena kalau dia baca Quran, dia sholat, dia nggak ngerti, itu sama kayak orang mabuk, kata para ulama. Ya ayyuhallazina amanu wa la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamun ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan deketin sholat sampai kamu ngerti kamu ngomong apa. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini, surat An-Nisa ayat 43, itu untuk melarang khamar, diharamkan minuman keras. Tapi para ulama-ulama yang sahih menjelaskan, orang yang sholat, kalau dia nggak mau belajar, dia bicara apa, maka dia seperti orang mabuk. Makanya kalau punya masalah perginya ke orang nggak pintar. Padahal dia bilang, baru dia bilang dia hanya minta pertolongan sama Allah. Sehingga sholatnya tidak bisa mencegah dia dari keji dan munkar. Karena itu semua orang sholat tuh nggak semuanya di surga. Ada neraka khusus namanya neraka wail. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yang dia lalai akan sholatnya, dia nggak mau belajar, dan dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin anak yatim. Ada ibu orang 60 tahun dia sholat, bukan usianya 60 tahun, sudah 60 tahun dia sholat, artinya sebelum balik itu nggak dihitung umurnya. Tidak satu pun sholatnya diterima, kata Rasulullah. Karena dalam hadits qudsinya Allah berfirman, aku hanya terima sholat dari hambaku pertama dia tawadu dengan ayat-ayatku, sami'na wa ata'na, nggak ngeyel, tundukkan pandangan mata yang dengan niatnya. Kita kan gimana niatnya aja. Makan ada yang haram, ayatnya bismillah. Nggak bisa. Karena niat sama amal itu terikat.
Jadi kalau kita mau belajar tentang sholat yang kita tegakkan, itu sebenarnya curahan hati dan akibat sholat itu. Makanya kalau lagi senang, sholat bu. Sehingga lagi sulit, kita nyaman sholat. Tapi yang ditegakkan, bukan yang hanya mengumpulkan kewajiban.